Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nusalli wa nusallim ala nabi sadiq al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala ali baitihi tayyibin. Wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin. Wa ashabil qadatil ghuril mayamin. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat subuh di Masjid Al-Ittihad, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, para alim ulama, pandai tokoh adat masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, sekali lagi dan berkali-kali kita bersyukur kepada Allah dengan memuja dan memuji serta mengakui dan mengimani atas segala rahmat nikmat yang diberi. Mudah-mudahan syukur kita melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat hati senantiasa bersyukur kepada Ilahi. Pagi ini alhamdulillah kita dikembalikan untuk bisa beraktivitas setelah malam tadi kita beristirahat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Wa asbahna wa asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa menghiasi majelis-majelis kita. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam cinta kita kepada Nabi semakin dalam, dan di akhirat kita diizinkan berbahagia mendapatkan darinya syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan adab terhadap atau orang yang akan meninggal dunia. Kalau pada pertemuan sebelumnya atau dua pertemuan sebelumnya tentang orang-orang atau apa yang dilakukan atau didoakan oleh orang yang hadir atau yang berkunjung. Sekarang Syekh membawakan tentang bagaimana pula orang yang akan meninggal itu seharusnya bersikap. Artinya di saat kita berada pada akad itu, dan andainya ada di antara saudara kita yang dalam kondisi itu lupa, apa yang harus kita ingatkan kepadanya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sami'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa asghat ilaihi qabla an yamuta wa huwa musnidun ilayya dhahrahu yaqul. Salatu wassalam, dia menyimak kepadanya sebelum beliau wafat.
Di saat itu Nabi menyandarkan punggungnya ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sungguh kemuliaan baginya. Sayyidul Bashar, penghulu umat manusia semuanya, wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh suatu kemuliaan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Wa musnidun ilayya dhahrahu, sambil menyandarkan punggungnya kepadaku. Yaqul, dia berkata, Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku. Warhamni, dan berikan rahmat kepadaku. Walhiqni birrafiqil a'la, dan gabungkan aku dengan ar-rafiqil a'la, yaitu sahabat yang tertinggi. Ar-rafiq adalah teman dekat, al-a'la yang tertinggi. Subhanallah, Nabi SAW yang diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tetapi tetap minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kira-kira kaum muslimin? Dia sudah dapat jaminan ampunan. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi di saat seperti ini Nabi masih minta ampunan. Itu tidak lain dan tidak bukan kaum muslimin, karena Allah suka hamba yang meminta kepadanya. Dan sebaik-baik yang diminta oleh seorang hamba adalah sesuatu yang menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Apa yang paling berat di dunia ini menurut tuan-tuan? Yang paling berat? Utang kan? Iya, utang. Dan utang kepada Allah adalah dosa-dosa kita. Sekarang kita akan menghadapnya. Tentu yang kita takutkan ketika menghadap bertemu dengan seseorang, kalau kita kepadanya ada hutang. Betul nggak ya? Berat bertemu dengan orang yang kita kepadanya ada hutang. Makanya orang menyebut bahwa hutang itu adalah zullun bin nahar wa hammun bil lail. Di siang hari dia menghinakan kita. Di malam hari menyebabkan kegalauan hati kita. Ya galau namuh ya. Galau ya. Kalau malam hari terpikir terus. Di siang hari nyelak terus. Kadang-kadang terpaksa pindah-pindah masjid. Lama tak nampak buyang. Itulah sibuk katanya. Padahal di situ ada orang yang nunggu. Ya, ada yang nunggu. Ada pula sebaliknya. Rajin ngaji sekarang. Oh iya katanya. Ada mulai taubat. Rupanya sedang cari-cari ustadz yang berutang pada Allah Ustaz. Itulah hutang kaum muslimin menghinakan kita. Nah, yang paling menghinakan kita di akhirat adalah dosa-dosa itu. Dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dosa juga kepada sesama. Makanya Nabi SAW nak pastikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tahu, dan diberitahu, tapi tetap pastikan itu. Sama kita. Nanti Pak, kalau Bapak mati saya maafkan semuanya. Tapi setelah mati minta, apa namanya? Akan mati minta maaf lagi enggak kira-kira ya? Hah? Enggak ya? Saya, antum mau mati tidak minta maaf ya?
Saya aja belum mau mati dan minta maaf sama antum. Ya tolong maafkan, kalau saya mati tolong maafkan dosa saya. Dipesan pada ahli waris, nanti sampaikan maaf saya kepada semua yang hadir. Iya. Maka ingin dipastikan. Bahkan kadang-kadang yang pelepasan jenazah tuh mau kita semua memaafkan, nggak gitu ya? Sah? Itu sebenarnya hanya untuk memastikan. Sebab itu sebenarnya tidak perlu, tapi orang ingin memastikan. Mau katanya. Kadang-kadang terpaksa mau. Iya. Ya orang udah mati, mau diapakan lagi? Kalau sempat masih hidup, tunggu dulu Pak katanya. Belum. Tapi karena sudah mati, ya kasihanlah. Minimal waktu itu ikut, ikut berbelasungkawa dengan gelap. Tidak mungkin lah kita bilang, maaf Pak, saya tidak bisa maafkan. Tidak mungkin ya. Hanya ngangguk juga mau katanya. Dalam hati masih berbulu. Nah, jadi Nabi ingin pastikan, ya Allah ampuni aku. Yang kedua, kalau Nabi yang sudah dipastikan, yang sudah dapat jaminan ampunan, tentu kita akan lebih lagi memohon. Karena kita tidak ada jaminan. Dan subhanallah, waktu-waktu seperti ini, orang-orang yang dalam kondisi yang sangat berharap pada Allah SWT adalah waktu yang kemungkinannya sangat dikabulkan. Kalau Nabi tidak contohkan ini, ya bukan ada harapan. Nabi mencontohkan karena memang waktu ini adalah waktu yang sangat diharapkan. Seorang hamba sudah menyerah dan belum sampai batas di mana tidak ada lagi kata maaf. Kalau sudah ditenggorokan kan tidak ada lagi ya. Ini sebelum. Maka Nabi katakan Allahumma firli. Kemudian al-ghufran atau al-maghfirah ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah seperti yang disebutkan oleh para ulama kita. Al-maghfirah itu adalah ampunan disertai ditutupi dosa kita. Jadi makanya kalimatnya bukan hanya sekedar al-afu, tapi adalah sampai pada menutupi. Karena kalimat ghafara dalam bahasa Arab pada asalnya adalah menutupi. Menutupi dan melindungi. Makanya tutup kepala orang-orang yang berperang itu disebut dengan mighfar. Dalam bahasa Arab disebut dengan mighfar, yaitu topi baja. Topi baja ya, yang anti peluru itu. Hah? Tapi tidak anti rudal kan? Ya, anti peluru memang, tapi anti rudal tidak. Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Karena dia menutupi dan melindungi. Demikian juga maghfirah adalah diampuni dan ditutupi. Bukan diampuni lalu diumumkan, dikomprehensifkan. Mau? Bapak si fulan sesuai pasal sekian terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan ini misalnya. Suka ya? Hah? Lalu diampuni. Diumumkan di TV nasional. Senang? Hah? Senang enggak? Atau dikeluarkan diam-diam. Tapi enggak pakai sogok ya. Dikeluarkan diam-diam, tidak diumumkan. Mana yang lebih menyenangkan? Hah? Diampuni, tidak diumumkan. Sebab kalau kita diumumkan, walaupun tidak dihukum, tapi hukum sosial sudah kena. Cara lagi ustaznya. Misalnya sebut dosa kita apa. Ya, misalnya kalau dia pejabat, pasti yang banyak dosanya. Pejabat yang pasti yang paling banyak masalahnya di korupsi. Kalau sudah korupsi, itu bisa pidato kampanye depan kita. Jangan cerita lagi Pak, kan kita tahu orang kan. Udah tahu kami semua, sah? Kan gimana pun cara rehabilitasinya, tetap isu itu susah untuk dijinakkan lagi. Walaupun ada yang sudah direhab kadang-kadang dengan hak istimewa,
Pak Presiden ya, tapi terlanjur dituduhkan. Terlanjur dituduhkan. Subhanallah. Kadang tuduhan tuh sampai ke orang, tapi pas rehabnya enggak sampai. Atau kadang-kadang dituduh, tuduh itu dipercayai, rehabnya tidak dipercayai. Ini ada sudah mulai, kan itu lagi kan tafsiran-tafsiran lain. Tetapi Allah SWT memberikan suatu kebijakan bahwa kalau dia mengampuni hambanya, ditutupinya. Makanya besok di padang mahsyar, kalau sempat kita mau dihisab, lalu diturunkan hijab atau sitarah, itu penutup, maka boleh berharap besar waktu itu. Insya Allah hisabnya akan mudah. Coba ujian tertutup kayaknya lebih ringan dari ujian terbuka ya. Iya enggak? Iya, kalau ujian terbuka tentu penguji nak nengokkan bola kayak apanya kan. Tapi kalau ujian tertutup, kadang-kadang dikasih apa aja. Apa namanya? Orang enggak lihat. Orang enggak lihat. Tapi kalau ujian terbuka tentu enggak jaga gengsi juga kita. Makanya kalau dibuka, dihisap secara terbuka, pasti susah. Apa sebab? Terjadi perdebatan di situ. Yang dituduh nak mencoba mengelak. Kenapa? Orang ramai nengok. Sah? Maka minta pada Allah supaya hisapnya dimudahkan. Biarlah hisapnya dalam keadaan ditutup, bukan dalam keadaan dipertontonkan di khalayak ramai. Betul kan? Cobalah. Kalau sempat tuan-tuan atau puan-puan lagi cekcok sama suami atau istri, cobalah berbantah di pasar. Kira-kira mau enggak diam? Wih, ketika istrinya diteriakinnya di pasar, istrinya mau menyerah? Enggak. Tapi kalau di dalam kamar, wih dalam kamar, saya kasih segepok gitu. Mau enggak dia diam? Mama enggak usahlah pergi. Kan ini proyek kita lagi deal ini 5 miliar. Mau enggak dia pergi? Mau dia pergi? Masih teriak juga? Enggak lah. Tuan-tuan enggak pernah coba ya? Coba aja. Karena hisapnya tertutup. Nah, baru berunding waktu itu. Masalah kita sebenarnya kecil. Ya diperbesar. Sah? Kan itu. Sikit saja. Asal mama setiap papa pulang, senyumlah dikit. Ini enggak. Setiap pulang, nyerocos terus. Ya. Tapi coba di pasar bilang gitu. Mau dia? Apalagi pas mau pergi belanja, dikurangi pula jatahnya. Nggak pernah coba ya. Jangan-jangan dia ngatur semuanya. Nah, bela kaum muslimin muslimat. Ini berlaku terbalik. Kalau di depan, orang akan membela diri. Sama, enggak usahlah dulu suami istri. Kita dengan teman aja. Berbantah depan orang, pasti akan masing-masing bela diri. Makanya kalau Ustadz kelahi di medsos, ayah selesainya. Sahih? Wih, kalau dia kelahi di medsos, dijawab. Lama tidak selesai. Sah? Semua nunjukkan kehebatannya. Tak mungkin ngaku. Tapi kalau sempat dia teleponnya, Ustadz Dasman, Ustadz ceramah pagi tadi di Ittihad, begini-begini, bisa kita ketemu? Siap. Kapan? Di meja makan. Mantap. Sah? Makan siang nanti. Insya Allah tak lama selesai itu. Sah? Tapi kalau dibuka, dah perdebatan, masuk ini. Tentu apa lagi? Kamu kira saya siapa? Gitu lagi kan? Tentu dikeluarkan ini. Lama membantah. Jelas ya? Makanya kita minta pada Allah supaya ditutupi. Jelas mas? Jelas? Jadi Nabi sebenarnya, ya kalau dia tidak berdoa pun, dia sudah diberi Allah. Tapi dia tahu Allah, Tuhannya suka. Hamba yang memelas, hamba yang menyerah, hamba yang meminta kepadanya. Karena dia memang patut diminta. Dia pemilik semuanya dan pemurah pula. Dia pemilik semuanya dan pemurah. Itu kenapa antum tidak meminta?
Apalagi di saat kita dalam kondisi yang sebenarnya tidak ada harapan lagi kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di ujung ada mesti berbaik sangka pada Allah. Dan Allah katakan saya sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Masya Allah. Makanya ketika meninggal orang disuruh berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya kepadanya. Jangankan orang yang taat dan saleh selama hidupnya. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar ketika akan meninggal, dia berbaik sangka pada Allah dan beriman kepadanya, walaupun belum beramal sedikit pun, Allah berikan curahan rahmat dan ampunannya. Ada enggak orang yang menjelang mati selamat? Tidak ada ya? Ada enggak orang yang menjelang matinya selamat? Dari tidak paham pertanyaannya, bilang aja tidak paham lah. Nah, selamat dari api neraka. Padahal belum beramal dalam Islam satu sarakaat pun belum sholat. Ada enggak? Ada. Masih ingat tuan-tuan, lupa. Ya, ada orang bersyahadat di saat sebelum dia dicabut nyawanya. Ada kan? Sebaliknya ada pula orang yang hilang imannya di saat sesaat menjelang wafatnya. Seperti seorang anak Yahudi, pemuda Yahudi datang Nabi di waktu dia sakit menjelang mati. Nabi katakan, aslim ya gulam taslam. Karena dia sering bekerja dengan Nabi SAW dan diupah oleh Nabi SAW. Menjelang mati Nabi datang. Nabi selalu ingin orang itu selamat dari neraka. Walaupun di last time. Karena kadang-kadang memang selamat itu di detik-detik terakhir. Tidak ada masalah. Karena memang waktu belum tertutup. Maka dia aslam taslam. Akhirnya anak itu memandang ke ayahnya. Karena yang selama ini yang jadi penghalang sebenarnya mungkin ayahnya. Rasa hormat pada orang tua tetap ada. Baik orang muslim maupun non-muslim. Tentu dia mandang ke ayahnya. Alhamdulillah Allah ingin anak itu selamat. Ayahnya pun dilembutkan hatinya waktu itu. Katanya ikut Abul Qasim. Apa Abul Qasim? Ikuti perintah Abul Qasim. Dia tidak bilang Rasulullah karena ayah belum Islam. Ikuti perintah Abul Qasim. Akhirnya anak itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Nabi SAW tala'la wajhuka annahul mizhabah. Dia itu bersinar wajah Nabi SAW berkilau seperti emas. Apa katanya? Alhamdulillahilladzi najjahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dengan dakwahku dari api neraka. Masya Allah. Kalimat la ilaha illallah, tentu tahu sendiri kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Makanya ketika diucapkan dan belum ada amal sekalipun, itu sendiri sudah amal yang luar biasa. Tahu enggak? Orang hari kiamat nanti nak menebus kalimat ini yang luput mereka ucapkan di dunia, minta ditebus dengan langit dan bumi. Mana bisa, dia juga gak punya kok. Tapi berandai-andai, andainya seseorang memiliki semua perbendaharaan yang ada di bumi ini untuk menebus kalimat ini, tidak akan bisa. Jadi kalimat ini luar biasa. Makanya kaum muslimat ada mati Allah, kadang-kadang selamat itu di detik-detik terakhir. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah di saat kita akan mengakhiri hidup ini. Jadi jangan berusaha sama Allah. Dosa setan akan mengganggu kita. Makanya ini peran orang-orang yang dekat atau orang yang mengunjungi supaya diingatkan ini. Warhamni, dan berikan aku rahmat. Oh, sayangilah aku. Subhanallah. Ini memang rahmat kepada Allah di saat-saat seperti ini. Yaitu supaya matinya dalam keadaan husnul khatimah. Karena kalau tidak husnul khatimah, mustahil dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam kalimat warhamni banyak makna yang terkandung.
yang intinya izinkan saya masuk surga. Orang masuk surga mesti kalimat terakhirnya, kemarin, la ilaha illallah. Kalau antum bisa mengucapkan ini berarti diberi rahmat oleh Allah SWT. Kemudian orang yang masuk, yang akan dapat rahmat Allah adalah yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, dengan kalimat ini. Dan ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kita tak mungkin masuk surga kecuali dengan rahmat Allah SWT. Sampai Nabi sendiri yang mengatakan, ma yudkhilu ahadan amaluhul jannah. Seseorang takkan masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah, wala ana, laula anta ghammadani Allahu birahmatih. Saya pun sama. Kalau bukan karena Allah yang meliputi saya dengan rahmatnya, tidak masuk surga juga. Sebab apa? Kaum muslimin, surga itu mahal. Ya gaji seberapa pun kita untuk belinya tidak cukup. Cuman Allah dengan rahmatnya yang sedikit dilipat gandakannya. Antum bangun masjid, walaupun kata Nabi, ka mabhasi qata, walaupun hanya seperti sangkar burung. Artinya saking jeleknya masjid, tapi antum bangun lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Allah bangun baginya istana di surga. Tonton tahu nggak istana paling megah di surga itu untuk siapa? Yang bangun? Yang bangun? Masjid. Orang meninggal anaknya di waktu kecil, lalu dia memuji Allah, diberikan istana namanya Baitul Hamdi. Sah? Orang begini-begini dibangunkan, tapi istana termegah untuknya istana siapa? Tak pernah dapat bocorannya. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi apa? Masjid. Makanya tempat yang paling dicintai oleh hamba di surga adalah istana yang dibangun untuk orang yang bangun masjid. Saya nampak. Allah balas. Al-jaza' min jinsil amal. Jadi bagaimana masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi, maka istana untuk orang yang bangun masjid adalah istana yang paling diinginkan oleh manusia di surga nanti. Maka Nabi SAW ketika bangun Masjid Nabawi, si Sahal dan Suhail hendak mewakafkan tanahnya untuk Masjid Nabi. Nabi tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Beliau ingin masjid itu beliau yang memiliki. Wakaf atas nama Nabi SAW. Supaya dia dapat istana yang paling dicintai pula nanti di surga. Dan ketika dinisbatkan masjid kepadanya, benar-benar masjid Nabi. Kalau kita mungkin ada juga disebut masjid si fulan, karena pas jadi presiden dia atau jadi wali kota atau jadi gubernur tapi dari APBN. Sah? Dari APBD. Tapi tidak apa-apa, jangan gentar pula. Gunakan untuk dari APBN, guna APBD. Sah? Tidak masalah. Asal jajan jadi temuan. Itu aja, asal jangan kena OTT. Gunakanlah, tidak apa-apa. Karena untuk kebaikan. Tetapi kalau Nabi, enggak. Bukan dari anak anggaran belanja negara. Makanya Pak Presiden kalau mau bikin masjid atas nama dan biaya sendiri. Kan duit banyak Pak. Masjid berapa? 10 miliar bisa bikin masjid. Bisa kan? Bikin masjid atas nama
Nah, nama terserah atas nama kita, tidak ada masalah. Tapi kalau takut ria bikin nama biasa. Ittihad aja lah namanya. Ittihad 1, Ittihad 2 kan tidak masalah kan? Nah. Sebab apa? Nabi alaihissalam ingin dia yang dapatkan itu. Karena istana yang paling dicintai adalah istana orang yang bangun masjid. Karena Allah kita bangunkan baginya rumah di sini, maka dia balas dengan istana yang paling kita cintai pula di akhirat nanti. Makanya orang bangun masjid adalah sangat-sangat bahagia, sangat-sangat berpahala. Sebaliknya yang tukang halangi bikin masjid, Masya Allah, kan banyak pula yang ustadz kabarnya tukang halangi bikin masjid. Ini ustadz apa ya kira-kira ya? Ada ustadz yang suka menghalangi bikin masjid? Ada ya? Apa alasannya bang? Hah? Oh, masalahnya masjid kan sudah banyak katanya sah. Jadi masjid ini boleh dipakai untuk seluruh masyarakat muslim. Sah? Kecuali? Kenapa Wahabi tidak boleh ngaji ya? Yang lain boleh ngaji semuanya. Wahabi kok tidak boleh? Di sini ada Wahabi nak? Tidak ada ya? Oh, apa masalah mereka? Berarti bebas kita ngomongin ya? Apa masalah mereka? Hah? Apa masalahnya Wahabi itu? Nggak tahu juga kita ya? Di mana pendaftarannya jadi Wahabi? Ada RT-nya apa? Nggak tahu juga. Tapi tuan-tuan kok dibilang Wahabi semua orang? Oh, rupanya kalau nggak terima bid'ah namanya Wahabi. Oh iya ya. Kira-kira Allah suka nggak di rumahnya dibuat bid'ah ya? Bid'ah hasanah. Hah? Bid'ah hasanah. Suka nggak Allah dibuat di rumahnya bid'ah hasanah? Serius ini, yang bilang suka tunjuk tangan. Berarti Wahabi di sini mana? Subhanallah kaum muslimin. Jadi memang betul syekh besar di Mesir, syekh besar. Tahu lah namanya syekh besar. Tahu ya? Nah, diwawancara di televisi nasional. Kita di lembaga yang tertua di dunia ini, lembaga pendidikan tertua di dunia ini, menganut paham pluralitas berpendapat. Bukan beragama ya. Nah, kalau beragama nanti di munasabah lain dia katakan. Dia memang liberal juga memang kabarnya. Kalau tonton teliti silakan. Tapi saya yakin sekali. Saya yakin sekali dari pernyataannya. Tapi di sini dia katakan pluralitas berpendapat. Kalau tuan-tuan mau koreksi terjemahan saya bawakan bahasa Arabnya. Pakai bahasa Arab saya sampaikan. Nahnu huna nara ta'addudiyat al-ara. Kita di sini menganut paham pluralitas berpendapat. Kullu qawlin yaquluhu alimun minal ulama, semua pendapat yang dianut oleh seorang ulama, la nukhati'uhu, tidak boleh kita salah. Harus kita akui. Labudda an na'tarifa bihi, mesti kita akui. Lianna kullan yaqulu bidalilihi, karena setiap orang itu bicara tentu dengan dalilnya. Selama ada dalilnya, tidak boleh disalahkan. Walaupun sebenarnya ini adalah racun ini. Asal ada dalil tak boleh disalahkan. Terus kalau dalilnya hadis palsu? Kalau dalilnya hadis palsu, seperti tentang Nur Muhammad, masih ya hadis palsu, atau tentang Allah mawjudun bila makan, Allah ada tempat-tempat, ini kan hadis palsu semua nih.
Tidak boleh salahkan ya. Memang yang bilang tidak boleh disalahkan itu rata-rata orang yang tidak yakin dengan kebenaran. Sah? Orang yang tak yakin dengan satu kebenaran, dengan makna, ini benar tidak? Tengok, benar juga nih. Yang itu, tidak salah juga ya katanya. Jadi padahal pendapat dua ini bertentangan. Tapi ini benar juga, yang itu tidak salah. Akhirnya berlaku yang diuang dianggukkan, yang di kita dilalukan. Dalam bertidak, beria pula. Sah? Dalam mengeleng, ngangguk juga. Jadi, yang begini ini pernah meyakini sesuatu? Pernah kokoh keyakinannya yang begini? Tidak kan pernah kokoh. Makanya dia jadi orang peragu terus. Makanya seluruh pendapat tidak boleh disalahkan. Makanya tidak selesai itu pembicaraan ijazah asli atau palsu. Kenapa? Di satu sisi asli, di satu sisi palsu. Akhirnya habis dunia berdebat. Berapa banyak majelis debat. Berapa biaya banyak habis. Intinya yang bilang palsu benar juga. Yang bilang asli tidak salah juga. Padahal kan tinggal bawa lembar ijazah itu ke pengadilan. Nah, buktikan di situ. Selesai. Sah? Iya nak. Sama sekarang. Kalau nak putus masalah, Allah di atas aras atau di mana? Bawa Allah ke sini. Kalau tidak bisa, minta keterangan dari dia. Dia turunkan Al-Quran dan hadis. Tanya Quran, dibilang di atas. Tanya hadis, dia di atas. Tanya Aristoteles, bingung, Mr. X. Tidak tahu di mana. Maka jangan belajar pada orang yang jahil. Tapi belajar pada orang yang berilmu. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Hanya dia peragu. Jadi semua pendapat asal ada dalilnya tak boleh disalahkan. Jadi kalau ada orang yang bilang waktu itu di sini seperti itu, ya wajar gurunya seperti itu. Gurunya sama. Asal ada pendapat ulama tak boleh disalahkan. Memang ulama itu nabi sehingga tak boleh disalahkan. Memang dalil yang disebut oleh ulama itu semuanya benar sehingga tak boleh disalahkan. Ya di ilmu kedokteran aja kita boleh menyalahkan asal dengan keahlian. Di ilmu ekonomi kita juga boleh menyalahkan asal dengan keahlian. Ilmu ekologi, ilmu geo, sebutlah semuanya. Ini enggak disuruh merawat lingkungan, dibilangnya Wahabi lingkungan. Wahabi juga yang salah. Pada Wahabi yang benar sebenarnya. Jangan rusak lingkungan. Nah, kalau kita keras menjaga lingkungan disebut Wahabi lingkungan itu na'udzubillah. Kita lihat sendiri hasilnya. Nampak saya? Jadi yang diperingatkan Wahabi itu betul juga sih. Jaga keaslian dan kelestarian lingkungan tauhid, lingkungan agama, lingkungan iman, dan lingkungan kehidupan kita. Nak Wahabilah. Nah, jadi semuanya tak boleh disalahkan. Ini mukaddimahnya bagus ini. Kalau tepat dia gunakan konsisten dengan keadaannya, bagus. Cuman 13 detik saja dihitung Pak. 13 detik dari mengucapkan itu berubah. Ya, hulu ke hilir, hilir ke hulu. Kaki ke atas, bawah, kepala ke bawah. Apa kata presenternya? Kalau begitu Buya, Syekh, berarti Wahabi boleh juga tegak di sini. La. Wahabi tidak boleh. Memang tidak ada ulamanya Wahabi itu. Kan dia bilang tadi asal ada ulama yang mengatakan, oh mereka tidak ada ulamanya. Ulama tidak ada yang pandai bahasa Arab. Masa Ibnu Taimiyah tidak pandai bahasa Arab? Lucu orang nih. Masih Muhammadul Wahab tidak pandai bahasa Arab. Oh mereka tuh sesat. Apa sesatnya, di mana sesatnya? Tidak mau menerima beda bahasa. Itu masalahnya. Beda kaji. Mereka tahunya Al-Quran dan
hadis saja, tidak pakai logika. Masa ada orang berilmu tak menggunakan badona? Ada nggak orang berilmu tidak menggunakan akal? Ada. Anak kecil aja baru belajar pakai akal kok. Masa orang menulis kitab ribuan jilid, ratusan jilid, sah? Lalu tidak berakal. Masalahnya bukan tidak berakal, akalnya beda dengan akal antum. Akal antum itu pandainya menolak saja. Kalau akalnya mereka pandainya menerima. Tuan-tuan mana yang suka? Orang yang menerima atau yang menolak? Hah? Woi, mana yang lebih hebat? Yang sanggup menerima atau yang suka menolak? Serius ini kan. Sekali lagi gara-gara Wahabi juga ini. Yang suka menerima itu tentu lebih hebat daripada yang suka menolak. Betul tak? Cobalah. Yang sering bermasalah karena ditolak atau karena diterima? Pergi melamar jadi PNS, ditolak. Kecewa nggak? Diterima? Senang nggak? Hah? Pergi ngemis. Diterima? Senang nggak? Ditolak? Kecewa? Melamar? Minang? Yang menerima disenangi atau ditolak? Yang ditolak mana disenangi? Weh. Makanya yang menerima itu lebih hebat daripada yang menolak. Yang mengiyakan lebih berilmu daripada yang menafikan. Makanya dalam kaidah di ilmu usul fiqh, al-muthbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan, mengiyakan itu didahulukan daripada yang menafikan. Ini akidahnya semuanya nabi aja semuanya. Allah di atas? Enggak. Allah punya mata? Enggak. Allah punya tangan? Enggak. Allah turun? Enggak. Allah bicara? Enggak. Apa nih ya? Allah di atas? Enggak. Di bawah? Enggak. Kiri? Enggak. Kanan? Enggak. Depan? Enggak. Belakang? Enggak. Semuanya tidak. Ini anak kecilnya pandai itu. Kalau hanya untuk menidakkan. Mau beli pisang nak? Enggak katanya. Mau makan? Enggak. Tapi kalau untuk mengiyakan perlu ilmu. Sah? Makanya ulama ketika menetapkan Allah di atas, cari dalil semuanya. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Asal para sahabat, ketemu oleh mereka lebih dari 2000 dalil. Lalu dicari, Allah di mana-mana, susah nyarinya. Dapat satu-satu Al-Quran, salah pula tafsirnya. Sah? Ini cobanya dicari Al-Quran, ternyata salah. Misalnya, dia mengatakan Allah di mana-mana. Wa ma'akum haitsu ma kuntum. Dimanapun kamu, Allah bersama kamu. Ini ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Secara logikanya tidak benar. Sebab kamu di sini bisa orang Amerika, bisa orang Venezuela, bisa orang Papua. Sah? Terus mungkin tidak Allah di saat ini di Papua, di saat yang sama ada di Riau? Ada? Masuk? Masuk enggak? Kecuali Allah punya banyak zatnya. Atau Allah dibagi-bagi zatnya. Atau jangan-jangan Allah seperti keyakinan orang sufi, Allah punya ilmu pecah rokok. Enggak tahu ya ilmu pecah rokok? Enggak tahu? Enggak ada ya? Belum punya? Ya Allah. Bisa memecah raga. Ya. Sampai di 3 tempat. Atau katanya yang paling ini ada mantan presiden kita. Katanya sampai 73 tempat di saat yang sama. Nggak tahu ya. Ini profesor yang bilang nih. Jadi rata-rata kiai itu hanya bisa 3. Saat ini di Aceh. Di saat yang sama di Maluku Utara. Kemudian di Jawa Timur misalnya kan. Sah? Nah, tapi yang satu ini sampai 73. Nah, gimana itu? Cayo juga teman-teman. Saya percaya sepenuhnya bahwa itu adalah kerjaan syaitan. Begitu. Saya percaya sesungguhnya bahwa itu benar pekerjaan syaitan. Iya. Mirip semuanya. Misalnya kalau Dasman punya, mau tunjukkan ya? Coba telepon teman-teman. Ya,
Kalau saya mau, bisa. Tinggal kerja sama-sama sama setan. Cara yang tidak mudah, jual akidah. Selesai itu. Jual akidah. Pak, mau enggak? Saya sudah diajarkan caranya dulu. Mau? Alhamdulillah. Iya, mau caranya diterima, jadi belum dipraktikkan aja. Ada yang mau? Cara jual akidah, satu aja selesai. Tinggalkan syariat ini. Makanya nanti akan dibuat isu yang kita kerjakan ini kulit-kulit. Inti ada di sana. Mau? Saya walaupun inti tanpa kulit enggak mau saya. Pasti busuk. Wih, durian tanpa kulit jatuhnya. Mau makan? Bekas tupai itu. Ya, rambutan tanpa kulit dijual orang. Mau kalian beli? Tonton beli? Enggak mau saya. Tapai aja, nah tanpa bungkus enggak mau kita. Jadi kaum muslimin, dibilang ilmu kita ini ilmu kulit, ilmu yang berisi. Ini adalah kamuflase yang laku. Kembali ke pernyataan Kiai tadi, Buya Besar tadi, bahwa semua aliran asal ada ulama yang mengatakan tidak boleh disalahkan. Karena dia tidak punya keyakinan. Bukan karena hebat, tidak. Dia tidak meyakini mana yang benar, mana yang salah. Masa semua pendapat yang saling bertentangan diterima kecuali satu. Apa itu? Salafi Wahabi. Oh, pahamlah kita. Jangannya di situ tempat berkumpulnya 72 golongan. Otomatis yang satu akan tereliminasi. Karena memang yang 72 sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Sah? Pasti kalau sesama sesat tak boleh saling menyesatkan, yang tidak sesatlah yang akan jadi sasaran penyesatan. Nabi dulu, di saat beliau memulai dakwah, beliau kan minoritas. Sah? Siapa yang disalahkan waktu itu? Ya Nabi alaihissalam. Seluruh aliran keagamaan masa itu bersama-sama menyerang Nabi alaihissalam. Sah? Baik yang internal Arab maupun eksternal Persia, Romawi, Yaman dan sebagainya. Semuanya menyorot dakwah Nabi alaihissalam. Ini dakwah berbahaya. Kira-kira hari ini kayak gitu juga kayaknya. Di pihak internal Wahabi diserang, di internal eksternal juga sama. Yang sangat potensi untuk menjadi teroris itu adalah akidah Wahabi. Yang bilang siapa? Amerika memang. Karena memang tauhid akan bertentangan dengan syariat, dengan syirik di Soviet. Takut nampaknya. Nah. Kenapa takut? Weh, kita bicara ilmiah saja. Tentu mau bukti kita buktikan. Kita tidak bicara dengan hawa. Nah. Makanya kenapa yang 72 diskreditkan yang satu. Saya tidak klaim pula yang satu itu saya enggak. Tapi mudah-mudahan kita termasuk. Ya Pak, asalnya apa? Semua golongan boleh. Kecuali Wahabi. Mau daftar jadi Wahabi ya? Saya enggak pernah daftar kok. Nah, cuman karena kita enggak mau membenarkan semua aliran, maka dianggap Wahabi. Ya tidak mungkin lah. Kita meyakini Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis begini-begini. Lalu ada orang yang menentang ini. Tidak mungkin lah kita benarkan. Tapi kalau hidup berdampingan, ya tidak masalah. Sholat di satu masjid yang sama, ada masalah? Tidak, tonton aja yang bikin masalah. Masjid ini untuk semua golongan kecuali, kan itu lagi. Kan iya kan? Untuk apa lagi bikin masjid? Kan masjid sudah ada. Kan itu logikanya. Ini masjid ini jaraknya 200 meter ke masjid ini 500 meter. Ini aja kita isi bersama. Ayo silakan. Cuman pas. Siapa ngaji? Ustaz Dasman, oh enggak bisa. Kenapa Ustaz Dasman enggak bisa? Itu salahnya. Apa salahnya Wahabi itu? Suka nyalah-nyalahkan orang.
Terus antum melarang dia ngaji, menyalahkan itu karena membenarkan itu. Wih, yang mengatakan suka menyalah-nyalahkan orang, dia menyalahkan orang atau membenarkan orang tuh? Di saat yang sama dia menyalahkan orang. Bahkan memfitnah orang. Sah? Dengan berdosa. Dengan ngibul. Ngarang-ngarang cerita. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ada orang tidak sadar dia menyalahkan orang, tapi alasannya kita suka menyalahkan orang. Baik, kalau bukan karena masuk ke cerita Wahabi, kita tidak ada cerita menyalahkan orang tadi kan? Sah? Justru kita membenarkan orang supaya mati dalam keadaan Islam. Cuman karena pindah ke cerita Wahabi, akhirnya dia bilang, tidak boleh. Kenapa tidak boleh ya Buya? Ya profesor, ya imam. Apa tidak boleh? Karena beda kaji. Berarti yang lain sama kaji, iya sama. Sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Jadi yang satu ini tidak sama kita. Dia suka menyesatkan yang sesat. Kalau tidak kita tidak sama sesat, tak boleh saling menyesatkan. Kita tidak boleh nyalahkan yang salah, tapi yang benar boleh kita. Oh, sama mazhabnya, ya tidak apa-apa. Jadi akhirnya kalau ada yang seperti itu karena memang belajar dari gurunya. Maka akhirnya masjid untuk bersama semua boleh ngaji kecuali Wahabi. Tidak ada dalilnya, ada kok. Tidak ada ulamanya, ada kok. Tapi kaedahnya tadi kalau ada ulamanya, ada dalilnya, tidak boleh disalahkan. Kok kenapa disalahkan? Islam dia. Islam. Baik, kenapa tidak boleh ngaji di masjid ini? Nah, oleh sebab itu, kemudian akhirnya terpaksalah sebagian kita bikin masjid baru. Sah? Akhirnya diprovokasi itu masjid dirar. Masya Allah. Orang nak bikin masjid di atas sunnah Nabi, dia anggap masjid kaum munafikin. Masjid dirar itu tahu tak tuan-tuan syaratnya? Tahu syaratnya baru dikatakan masjid dirar? Hah? Bukan masjid asal dekat, asal berubah jemaah, bukan. Masjid dirar itu Allah yang sebutkan. Tujuannya ada mendatangkan mudarat bagi orang Islam. Apa maksud mudaratnya? Awalnya mereka aman-aman, habis itu berkelahi karena bukan karena memperjuangkan agama, tapi karena kemunafikan. Tapi kalau orang berselisih karena yang satu menegakkan sunnah, satu menegakkan bid'ah, itu berselisih seperti itu tidak tercela. Karena kita menghidupkan yang dimatikan orang dari sunnah Nabi SAW. Kalau itu tercela berarti dakwah Nabi tercela juga. Karena Nabi datang membuat perselisihan. Coba sebelum Nabi datang, kan aman-aman saja Makkah kan? Nak kalian sholat dan tawaf sambil bernyanyi, tidak ada yang melarang. Sah? Yang nak tawaf sambil telanjang bulat, tidak ada yang melarang. Sah? Yang nak buat rumah bordir di dekat, tidak jauh dari Masjidil Haram, tidak ada yang melarang. Yang nak nyanyi-nyanyi dekat Ka'bah, tidak ada yang melarang. Sah? Tiba-tiba datang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Lata tidak boleh disembah, Uzza tak boleh dipuja. Ada mulai menyalah-nyalahkan. Ini memang salah apa benar itu? Nyembah Lata dan Uzza benar apa salah? Salah. Terus tidak boleh disalahkan? Tidak boleh disalahkan? Ya wajib disalahkan. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Sekarang orang, mohon maaf, ya kebiasaan mau merantau, mau pergi haji, pakai tepung tawar, ini salah apa benar? Menurut kearifan lokal benar. Sah? Ya waktu itu menurut kearifan lokal Mekah benar. Tapi menurut syariat salah. Minimal mubazir. Minimal mubazir. Kan dibuang itu. Sah?
Dibuang kan? Yang kedua, bilang bid'ah marah pula tuan-tuan nanti. Bid'ah hasanah. Ya lah. Bid'ah hasanah. Sah? Sejak kapan pula Nabi melempar-lempar gandum, buang-buang makanan dengan harapan selamat di perjalanan? Apa bedanya dengan melepas burung tatayur? Jelas? Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ya, karena salah ya harus disalahkan. Dan orang yang paling tidak senang disalahkan yang salah, yang terlibat dalam kesalahan itu. Coba tadi ketika saya singgung ada masalah korupsi, tuan-tuan senyum semua, semangat pula. Sah? Karena di sini tidak ada yang korupsi. Kalau sempat saya ceramah di masyarakat yang banyak koruptornya di situ, tersinggung enggak? Apanya, cuma sekolah di Madinah sampai S3. Kerjanya ceramah nyinggung orang aja katanya kan. Makanya yang salah pasti tersinggung oleh yang menyalahkan. Makanya jangan terlibat dalam kesalahan. Makanya prinsip kita, kalau mau cari kebenaran, siap salah. Makanya saya katakan, prinsip saya, siap salah. Silakan disalahkan. Tapi jangan fitnah ya. Jangan fitnah. Nanti kalau antum bilang, tuh udah semua Wahabi, hati-hati nanti bawa pisau ke mana-mana. Enggak ada. Sang bawa gunting aja untuk gunting obat aja enggak berani saya kadang di mobil. Takut nanti periksa polisi kan. Sah? Kan katanya enggak boleh bawa senjata tajam kan itu kan. Nah, pada gunting kecil cuma kadang lupa gunting kumis kan. Jangankan bawa senjata tajam. Sah? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu fitnah namanya. Atau pikiran teroris. Enggak ada tulisan teroris di rekening kita. Sah? Enggak ada juga dalam hati kita. Karena kita semuanya mengecam tindakan itu. Radikal. Memaksakan pendapat. Sejak kapan pula kita maksa? Justru yang melarang bikin masjid itulah yang memaksakan pendapat. Yang membubarkan kajian itulah yang memaksakan pendapat. Yang membuat fitnah-fitnah itulah yang memaksakan pendapat. Kita enggak, kita hanya menyampaikan pendapat dengan bebas. Iya, karena negara ini menjamin kebebasan berpendapat. Allah menjamin kebebasan berpendapat yang benar. Dan insya Allah kita yang menyampaikan dengan keyakinan itu yang benar. Sampai sepanjang-panjang cerita gitu. Apa pasal tadi, Pak? Bukan. Dari warhamni, dari ceritanya kan. Minta rahmat pada Allah. Oh masjid ya. Masjid adalah istana dunia bagi orang beriman. Maka Allah patut berikan surga atau istana termegah di surga. Kalau belum tahu, cari tahu cepat ya. Ya, makanya berniatlah untuk ikut dalam membangun masjid. Jangan punya niat buruk menghalangi bikin masjid atau membubarkan kajian masjid atau menghalangi orang mengaji di masjid. Habis itu dilarang orang bikin masjid. Ini perangnya siapa nih ya? Yang suka menghalangi pengajian masjid. Perangnya siapa ini? Kalau tidak salah dulu Haji Abu Jahal ya. Haji Abu Lahab dulu pengurus Masjidil Haram. Pengurus Masjidil Haram. Orang Islam masa menghalangi pengajian. Orang Islam masa membubarkan pengajian. Tidak sependapat itu sejak dulu sudah ada. Tentu yang bilang, sudah dulu sudah ada. Jangan dibahas lagi Ustaz. Memang tentu tidak bahas juga. Sekarang kami bahas tentang Allah di atas aras. Tuan-tuan bahas pula enggak bahwa Allah tidak di atas aras? Bahas juga kan? Kan dibahas juga kan? Bersetinggi pula Allah ada di mana? Mana kan sama membahas kita. Bebaskan aja lah. Adulah argumen tuh, adu dalil tuh. Di masjid yang sama. Ini enggak. Kan itu. Akhirnya digugat pula masjid yang dibangun secara pribadi oleh orang. Nah, itu harus masuk kita di situ. Iya orang pribadi punya, kenapa dipaksakan masuk? Paham enggak? Ada masjid dibangun orang dengan dana pribadi. Tentu syarat dia yang kita ikuti. Atau yayasan milik orang tertentu. Kita itu syarat. Ini milik pemerintah, milik bersama. Atau swadaya masyarakat dibangun bersama. Itu yang harus bersama. Paham enggak?
Saya punya yayasan, saya bangun masjid di yayasan saya. Harus masuk semuanya ke situ? Harus masuk semuanya? Rusak pendidikan saya. Antum bikin pula masjid yayasan antum, bebas pula antum, orang lain tidak boleh masuk. Tapi kalau dibangun oleh pemerintah, pemerintah itu mengayomi seluruh masyarakat. Ada disyaratkan oleh pemerintah Wahabi tidak boleh? Ada enggak? Saya mau cari di mana undang-undangnya. Tidak ada syarat Wahabi tidak boleh. Lalu antum diamanahi untuk meinikan. Nah, antum yang berbuat menghalangi orang lain yang antum tuduh kan? Sah? Tuh Masjid Abu Darda, kenapa tidak dia? Abu Darda itu pribadi yang bangun, yayasan yang punya. Kenapa antum nak ungkit-ungkit itu? Tapi kalau masjid ini kan pemerintah yang bangun. Bukan milik pribadi, bukan milik golongan. Sah? Mohon maaf antum terbawa emosi nampaknya. Gara-gara antum juga membahas. Katanya jangan dibahas juga masalah khilafiyah itu. Ya, berhenti kita ngaji semuanya. Tidak bahas khilafiyah. Baca Al-Quran, baca hadis. Jangan bilang pendapat ulama ini begini-begini. Stop itu. Baca Al-Quran, baca hadis. Tanya pemahamannya pada Nabi dan pada sahabat. Jangan pakai khilafiyah. Setuju? Setuju? Tidak mau mereka. Tidak mau. Sebab kadang nanti jadi salafi tuan-tuan. Kadang ikut salam. Ini yang dipantangnya. Allah musta'an. Ya sih. Jadi kita tutup khilafiyah fikih itu semuanya. Tutup khilafiyah akidah itu semuanya. Ambil Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman Nabi dan para sahabat. Ini yang dijauhinya. Itu masalahnya. Awak itu yang kita dekati. Sebab apa? Generasi sahabat tak ada satupun personil yang sesat. Sah? Tapi generasi setelahnya banyak personil yang tersesat. Maka kita tidak kembali ke itu. Yang datang-datang belakangan, tentu kita lebih berhargai pendapat Abu Bakar daripada pendapat Pak Profesor Abu Bakar. Atau bahkan Imam Abu Bakar selain Abu Bakar Siddiq. Kita aja kerepot. Jelas. Bilang jelas, biar selesai kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Kemudian, jadi 3 diminta Nabi, ampunan, rahmat, dan dipertemukan dengan Ar-Rafiqul A'la, yaitu para Nabi, para Rasul, orang-orang saleh yang lebih mendahului di atas. Jadi Nabi minta juga bergabung ke atas. Karena kita aslinya orang atas. Kita aslinya orang atas. Makanya jangan cari tempat-tempat yang di bawah ini. Cari tempat yang di atas. Dan ada yang mengatakan menafsirkan pula Ar-Rafiqul A'la itu dengan Allah sendiri. Artinya angkat saya ke atas. Nah, ini paling susah juga terima oleh orang-orang tuh. Allah tidak bertempat. Tapi sering mengatakan ditempatkan di sisinya. Kan ya, semoga. Nah gitu kan. Ayah dan ibu kita ini diterima Allah ditempatkan di sisinya. Ada juga tempat rupanya. Nah, tapi ketika ngaji akidah hilang tempat. Itulah makanya jangan main akal-akalan. Kalau kita kan tidak payah kita. Semoga ditempatkan di sisinya. Karena memang surga itu di sisi Allah. Kan ya, surga itu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surga di mana tempatnya? Surga di mana tempatnya? La ilaha illallah. Balik kaji lama. Ulang lagi lah. Dulu Adam tinggal di mana? Di surga. Ketika disuruh keluar ke bumi, disuruh ke mana? Turun. Berarti surga di mana? Di atas lah. Gitu aja. Ini surga itu di atas. Makanya orang surga itu disebut al-illiyin. Catatannya di illiyin, di tempat yang tinggi. Bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana. Kalau di mana-mana payah nyarinya tuan-tuan. Saya tidak mau saya cari kemana-mana. Saya cari ke atas saja. Allah sudah perjelas alamatnya, tuan-tuan yang bikin kabur kembali. Allah sudah jelaskan sifatnya, tuan-tuan yang bikinkan blur kembali. Makanya yang abu-abu itu tinggalkan. Yang jelas-jelas ikuti. Selesai? Jelas kan?
Nah, kalau udah jelas kita tutup aja sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.